Yang penting sedikit saja gambaran untuk sampai pada hari ini bahwa dari beberapa lembaga survei yang kita lihat di media sosial memang API masih menempati pada posisi di atas. Tetapi bukan tidak mungkin Andi Seto ini tidak bisa mengimbangi atau bahkan melebihi elektoralnya. Kenapa saya katakan demikian? Memang menarik di pemilihan wali kota Makassar ini karena sama-sama ketiga yang nama saya sebut tadi memiliki nama-nama besar yang ada di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Ilo di channel YouTube kami, Hobi Production. Senang sekali tentunya pada hari ini kami bisa hadir kembali untuk membuat video. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit atau paling tidak memberikan informasi awal terkait dengan pemilihan wali kota Makassar. Nah, kenapa? Karena menurut saya pemilihan wali kota Makassar ini juga dalam konteks Sulawesi Selatan tentunya ini juga penting karena biasanya selain dinamikanya memang yang cukup tinggi, biasanya juga calon-calon yang pernah menjadi wali kota di Makassar, apalagi kalau sudah 2 periode, itu sudah memiliki bekal yang cukup secara elektoral untuk menuju satu tingkat lagi di atasnya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Nah, baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas siapa-siapa kira-kira calon wali kota Makassar yang kemungkinan besar akan sampai ke gelanggang pertempuran. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa wajib pilih yang ada di Makassar sesuai DPT yang ada itu sekitar 1.036.965. Mungkin ini bertambah karena ini data ini kemarin yang dipakai pada saat Pilpres dan Pileg. Sementara jumlah anggota DPR-nya adalah 50 kursi. Dengan demikian kalau 20%-nya itu ya kira-kira kalau untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota itu paling tidak memiliki kursi atau diusung oleh 10 kursi. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sampai pada hari ini ada paling tidak sekitar 3 calon wali kota yang mempunyai kans untuk sampai di gelanggang pertarungan pada tanggal 27 November tahun 2024. Itu pun kalau tidak ada perubahan. Siapa-siapa kira-kira calon yang memiliki kans tersebut? Yang pertama tentu ada Munapri Arifudin atau yang sering dipanggil dengan API. Nah, API ini sebenarnya teman-teman bukan barang baru kalau untuk Makassar. Karena API ini sudah 2 kali bertarung, yakni pada tahun 2018 dan setelah itu kembali bertarung. Nah, yang paling fenomenal sekali ketika bertarung di tahun 2018, karena pada saat itu rivalitasnya Denny Pomanto tidak lanjut ke pertarungan karena ada problem, sehingga API melawan Kota Kosong. Nah, sayang sekali pada saat itu API justru kalah di Kota Kosong. Nah, ini menjadi fenomenal dan menjadi sejarah tersendiri dalam pesta demokrasi kita. Ya mungkin karena saat itu memang belum ada pengalaman untuk melawan Kota Kosong atau kolom kosong teman-teman sekalian. Nah, API sebagai ketua Golkar Makassar tentu punya kans besar untuk melaju sampai ke gelanggang. Apalagi teman-teman sekalian, Golkar sekarang memiliki 6 kursi di DPR, berarti tinggal menambah 4. Nah, sekarang ini informasinya ada Perindo yang sudah memberikan dukungan. Sebagaimana kita tahu bahwa Perindo ini memiliki 1 kursi, berarti sudah ada 7. Tapi perkembangan terakhir teman-teman sekalian, kalau kita baca berita hari ini, tanggal 31, ada kemungkinan API ini akan berpasangan dengan Alia Mustika Ilham Arif Sirajudin, ya, istri dari mantan wali kota Makassar 2 periode dan kemarin dan sampai hari ini masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Nah, sayang sekali memang di pemilu yang baru-baru berlangsung ini Alia Mustika tidak terpilih kembali. Nah, kalau ini
final sampai pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus mendatang, berarti Api dengan Alia Mustika ini yang sudah punya tagline mulia ini, yang coba-coba dilempar ada player-playernya sudah di media sosial, bukan sesuatu juga yang gimana ya, menurut saya juga cukup kuat ini. Karena bagaimanapun juga Pak Ilham Arif Sirajudin, mantan wali kota Makassar ini ya masih punya fanatisme lah, fanatik ya, pemilih-pemilih fanatik di kota Makassar. Nah, cuma barangkali problemnya karena Pak Ilham Arif Sirajudin juga berkeinginan untuk maju sebagai calon gubernur, dan ketika dia maju tentu konsentrasinya bisa jadi terpecah nih teman-teman sekalian. Oke, terus yang kedua, ada satu hal yang ada calon juga ini yang menjadi buah bibir Makassar saat ini, yakni Andi Seto. Nah, Andi Seto ini adalah putra dari Andi Asapa ya, mantan Bupati Sinjai juga. Nah, dulu dikenal di Makassar sebagai lawyer yang cukup handal, teman-teman sekalian. Nah, banyak yang bertanya kenapa Andi Seto ini kembali ke Makassar. Mestinya sebagai mantan Bupati Sinjai satu periode, mestinya dia punya kans besar untuk bisa terpilih kembali di Sinjai, tapi justru dia memilih Makassar. Nah, dari beberapa informasi-informasi yang kita dengar dari berbagai media, memang Andi Seto ini sebenarnya besar di Makassar. Jadi maju di Sinjai kemarin karena orang tuanya pernah jadi bupati di sana. Tetapi dia memilih tantangan yang lebih besar, yakni Makassar, karena ternyata dia juga sudah punya konsep yang tertanam di dalam dirinya untuk bagaimana membangun Makassar ya. Jadi Andi Seto ini kembali ke Makassar bertarung, dan hari ini saya berikan informasi bahwa Andi Seto ini didukung oleh Partai Gerindra, di mana memang sejak awal Gerindra terbentuk, orang tua daripada Andi Seto ini memang sudah, bukan hanya ayahnya ya, ibunya juga sudah menjadi kader daripada Partai Gerindra, teman-teman sekalian. Nah, sekedar informasi, Partai Gerindra ini memiliki 6 kursi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang menarik ini kabarnya bahwa Andi Seto ini didukung oleh Partai Gerindra dan sudah ada keluar rekomendasi, kemudian akan berpasangan dengan kader Partai Nasdem. Siapa dia? Adalah Ibu Reski. Nah, Ibu Reski ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau Ketua Komisi C saat ini, dan pada pileg kemarin masih terpilih lagi. Warga Makassar masih memberikan kepercayaan kepada Ibu Reski ini untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Putri daripada Pak Lutfi ini, wakil Bupati Sopeng, teman-teman sekalian ya, sekedar informasi awal untuk kita semua. Nah, kalau demikian teman-teman sekalian, sudah ada gambaran ke depan ini bahwa kemungkinan kalau jadi misalnya final sampai pendaftaran bahwa Api akan berpasangan dengan Alia Mustika, kemudian Andi Seto berpasangan dengan Ibu Reski dari Nasdem, maka menurut saya kedua-duanya ini sudah cukup punya kendaraan untuk bertarung. Karena kenapa? Yaitu tadi yang saya katakan bahwa Gerindra tentu tidak kesulitan untuk mencukupkan kursi, begitu pun Golkar. Nah, yang menarik sebenarnya di sini adalah adalah sama-sama dari Koalisi Indonesia Maju, teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian teman-teman, siapa lagi kira-kira calon yang mempunyai kans untuk melaju? Tentu ada istri wali kota Makassar saat ini, Bapak Dani Pomanto. Namanya Indira Yusuf Ismail. Nah, ibu yang satu ini tentu juga punya kans besar untuk maju, karena bagaimanapun juga Dani Pomanto sebagai wali kota Makassar 2 periode ini tentu juga memiliki pemilih-pemilih atau para pendukung-pendukung yang militan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ternyata Ibu Indira ini tidak mendapatkan tempat untuk menjadi wakil, nah bisa saja memang ada poros ketiga, Indira ini didorong untuk maju sebagai calon wali kota. Menurut saya ini tidak sulit bagi dia, karena tentu secara logistik dan yang lain-lain tentu dia sudah miliki. Nah,
Problemnya tentu di sini adalah Dani Pomanto juga akan konsentrasi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ketika dia maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan, nah disinilah ada pilihan-pilihan karena tidak mungkin ada dua konsentrasi yang sama-sama pentingnya. Nah, kita lihat saja bagaimana dinamikanya ke depan. Karena Dani Pomanto pun juga masih berusaha maksimal untuk mencukupkan kursi atau kendaraannya untuk melaju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Nah, calon yang lain lagi yang didengar-dengar juga akan maju, teman-teman ya, bertebaran juga sudah baliho-balihonya, ada Adi Rasid Ali. Nah, anggota DPRD Makassar, langganan dari Partai Demokrat ini juga berhasrat untuk maju. Kemudian ada tentu juga dari mantan birokrat, ada Pak Rahman Bando, yang dulu pernah berpasangan dengan API. Bahkan sebenarnya digadang-gadang akan berpasangan dengan API, tapi kalau kita lihat player-player terakhir ini yang banyak bermunculan di media sosial, ada kemungkinan API akan bersama dengan Alia Mustika. Oke teman-teman, begitu barangkali informasi awal untuk kita semuanya, dan pada video-video berikutnya tentu kami akan menyampaikan bagaimana kans atau peluang pasangan ini kalau sudah final, siapa yang paling berpeluang untuk memenangkan kontestasi, bagaimana tingkat popularitas dan elektoralnya mungkin pada video-video berikutnya. Yang penting sedikit saja gambaran untuk sampai pada hari ini bahwa dari beberapa lembaga survei yang kita lihat di media sosial memang API masih menempati pada posisi di atas. Tetapi bukan tidak mungkin Andi Seto ini tidak bisa mengimbangi atau bahkan melebihi elektoralnya. Kenapa saya katakan demikian? Memang menarik di pemilihan wali kota Makassar ini karena sama-sama ketiga yang nama saya sebut tadi memiliki nama-nama besar yang ada di belakangnya. Baik API yang berpasangan dengan Alia Mustika, begitupun tentu dengan Andi Seto lewat Gerindranya, tentu juga ada nama-nama besar yang ada di belakangnya. Kemudian bagaimana juga dengan Ibu Indira Yusuf. Nah, tentu ada wali kota Makassar di belakangnya. Jadi asik ini sebenarnya kalau berlanjut sampai ke pertarungan yang sesungguhnya. Demikian barangkali teman-teman, ini hanya sekedar gambaran awal saja. Sekali lagi terima kasih atas segala atensi teman-teman semuanya. Dan pada video berikutnya kami akan sampaikan analisa-analisa yang lebih mendalam lagi. Kita ikuti bagaimana dinamikanya karena ini semakin menarik satu minggu ke depan sebelum pendaftaran pada tanggal 27 Agustus mendatang. Saya Bang Ilon, terima kasih atas segala atensi kita semua. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.